Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih insyaallah mengaji tentang neraka, masih melanjutkan pada poin bagaimana penduduk neraka mereka masuk ke dalam neraka. Pada surat Az-Zumar ayat 71-72 telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penghuni neraka ketika mereka di yaumul qiyamah digiring ke dalam neraka jahanam dengan rombongan-rombongan, dan pintu surga, pintu neraka telah terbuka, dan para penunggu pintu neraka telah menanti kedatangan mereka dan mencela mereka dengan pertanyaan yang mengingatkan mereka dan membuat mereka semakin menyesal, yaitu dengan mengatakan, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan dari kalangan kalian sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian, memperingatkan kepada kalian tentang pertemuan hari ini. Mereka tidak bisa mengelak bahwa apa yang dikatakan itu pernah dan memang terjadi, namun mereka mendustakannya, maka mereka telah terancam dengan ketetapan siksa di akhirat nanti, dan mereka diperintahkan masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahanam untuk tetap tinggal kekal di dalamnya. Dan di antara mereka ada yang dibawa masuk ke dalam neraka dengan diseret, yaitu dengan muka telungkup, dan ada pula yang diseret bagian kakinya, dan ada pula yang pada ubun-ubunnya. Dan di dalam surat Al-Furqan ayat 11 sampai dengan 14 Allah tabaraka wa taala berfirman, wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'au hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira. Allah tabaraka wa taala berfirman, dan kami telah sediakan bagi orang yang mendustakan adanya hari kiamat, yaitu berupa neraka yang apinya menyala-nyala, sa'ira. Apabila api neraka itu melihat kedatangan mereka dari jauh, dari tempat yang jauh, maka mereka para penghuni neraka itu akan mendengar gelegak dan kegeraman daripada api neraka itu. Jadi api nerakanya itu marah, kegeraman karena kekafiran orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin, dan apabila mereka dilemparkan ke dalam satu tempat di neraka yang sangat sempit dalam keadaan terbelenggu, da'au hunalika subura, maka mereka akan memohon di tempat itu, akan memohon kebinasaan.
Maka akan dikatakan kepada mereka oleh para malaikat yang menjaga neraka, la tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. Janganlah kalian memohon pada hari ini hanya memohon sekali kebinasaan. Mohonlah kalian kebinasaan yang banyak. Mereka tidak akan pernah dikabulkan. Jangankan kamu minta sekali, minta kebinasaan sesering mungkin dan sebanyak mungkin pun kalian tidak akan dibinasakan. Dan kalian akan tetap ditimpakan dengan siksaan-siksaan yang mematikan, namun tidak membuat seseorang itu bisa mati. Tidak bisa kita bayangkan. Kalau di dunia seseorang itu dijatuhkan dari tempat yang tinggi dan dia mati seketika, maka pada hari itu mereka akan dibakar, yang api itu akan masuk ke dalam setiap pori-pori dalam tubuh mereka dan akan membuat semuanya terbakar panas dan tidak pernah ada habisnya. Karena manusia itu sendiri menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Na'udzubillah min adzabin nar. Mereka sangat ingin binasa. Oleh karena itu mereka meminta kebinasaan. Akan tapi permintaan permohonan mereka itu tidak ada faedahnya dan tidak ada gunanya. Sampai dikatakan kepada mereka, la tad'ul yawma suburan wahidan. Sudah percuma kamu. Tidak usah minta kebinasaan cuma sekali, mintalah kebinasaan sebanyak-banyaknya. Wad'u suburan katsira. Tapi bukan berarti perintah ini supaya nanti dikabulkan, tidak. Untuk semakin membuat orang itu berputus asa dan menderita dan merasakan siksaan yang semakin. Bayangkan, ia diberitahu bahwa engkau tidak akan binasa, engkau akan selalu dalam siksaan-siksaan itu bersambung dan tidak ada batas akhirnya. Na'udzubillah min adzabin nar. Kalau kita di dunia saja misal melihat seorang pencuri yang sudah sangat kejam, perampok yang gampang membunuh bahkan menyiksa korbannya, kalau dia tertangkap kemudian disiksa, toh kita juga orang yang hatinya punya, orang yang masih punya hati, dia tidak akan tega melihatnya. Maka sungguh tidak terbayangkan oleh kita sekiranya seseorang di dalam neraka dia akan dalam siksaan yang tidak ada habisnya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Insyaallah, barakallah. Assalamualaikum. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dan seluruh handai tolan kita dan sahabat-sahabat kita terjauhkan sejauh-jauhnya dari sentuhan api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Humazah ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Janganlah demikian, janganlah begitu, yaitu janganlah kalian mendustakan ayat-ayat Allah. Janganlah kalian mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada kalian. Jangan kalian kufur dengan adanya hari kebangkitan. La yumbazanna fil khutamah, sungguh ia kelak akan dilemparkan ke dalam al-khutamah. Dan tahukah kamu apa itu al-khutamah? Al-khutamah itu adalah api neraka yang dinyalakan oleh Allah. Narullahil muqadah, yaitu api yang diciptakan oleh Allah yang ia selalu menyala-nyala dan tidak akan pernah padam. Bagaimana seorang dapat bertahan dalam kurun waktu yang tidak ada habis-habisnya di dalam api yang panasnya 70 kali lipat panas api dunia yang paling panas. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillah minan nar. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat At-Tur ayat 13 sampai dengan ayat 16. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun.
Apa sihrun hadza am kuntum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Takutlah hendaknya takutlah kepada hari, di hari orang-orang kafir itu akan didorong ke dalam api neraka dengan sekuat-kuatnya. Dia akan dilemparkan dengan sekuat-kuatnya. Kemudian dikatakan hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah api neraka yang dahulu kalian dustakan, yang kalian tidak percaya, yang kalian ingkari. Yang kalau diingatkan kayak sudah pernah mati dan masuk neraka saja. Betapa mulut-mulut kotor dan mulut kufur serupa ini. Kelak ketika dia melihat api neraka dan didorong dengan sekuat-kuatnya, dilemparkan ke dalam neraka yang sangat dalam itu, nanti akan sembari dikatakan, ini loh neraka yang dahulu kamu dustakan. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Apakah neraka ini adalah sihir belaka yang maksudnya hanya tipu daya penglihatan saja, yang hanya pengelabuan saja dan bukan sebenarnya? Am antum la tubsirun, apakah kalian tidak melihat neraka ini? Lihatlah, itu nanti di yaumul qiyamah. Pada saat itu Allah katakan kepada mereka, penghuni-penghuni neraka ketika dimasukkan ke dalam neraka, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Masuklah kalian semuanya ke dalam neraka. Kalian silahkan mau bersabar atau tidak bersabar, sama saja buat kalian. Satu ungkapan penghinaan dan ejekan, silahkan kau mau bersabar atau tidak bersabar, sama saja kau akan tinggal selamanya di dalamnya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sungguhnya kalian ini dibalasi sesuai dengan apa yang dahulu kalian perbuat di dunia, yaitu kufur dan ingkar kepada Allah dan yaumul akhir. Kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Itu kondisi lain dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ayat-ayat ini menerangkan bagaimana cara-cara yang akan dialami oleh para penghuni neraka itu ketika dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang diseret dengan kepala, ubun-ubunnya ditarik, ada bagian kakinya yang ditarik, ada yang sudah mendengar geraman ataupun mendengar geraman api neraka yang menantinya, dan ada yang dilemparkan dalam keadaan diikat, dibelenggu, ada yang dilemparkan, dan ada yang diucapkan dengan kepada mereka perkataan-perkataan yang semakin menyakitkan dan menghinakan mereka. Yang lainnya lagi di dalam surat Ibrahim ayat 49 sampai ayat 50, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kondisi lain orang yang masuk neraka. Allah mengatakan, wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfat sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Engkau akan melihat orang-orang pendosa pada hari itu dalam keadaan terikat di tiang-tiang yang dipancangkan. Mereka memakai pakaian yang pakaian mereka adalah tir atau pelangkin yang biasanya buat bikin jalan aspal itu, yang masih panas itu pakaiannya, yang kalau kena matahari dia akan melonyok, sangat panas. Nah, ini akan kena apinya neraka, dan itu dipakaikan di tubuhnya seluruhnya. Itu selain api neraka yang membakar itu. Na'udzubillahi minan nar.
Sarabiluhum min qatiranin wa gatawatasya wujuhahumun nar, dan wajah mereka itu ditutupi oleh api yang membakar. Tidak bisa dibayangkan bagaimana penderitaan para penghuni neraka, wa na'udzubillah minan nar. Tapi itu pantas untuk diterima oleh mereka karena mereka mendustakan Allah, kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Yang ketujuh diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, takhruju unuqun minan nar yaumal qiyamah laha ainani tubsirani wa udunani tasma'ani wa lisanun yantiqu yaqulu inni wukiltu bi thalathatin bikulli jabbarin anidin wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirina, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa hadzal haditsun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan keluar leher dari neraka. Jadi neraka itu punya leher. Dan ini bukan guyon, betul-betul leher itu akan keluar dari neraka. Bagaimana bentuknya, seperti apa, kita tidak tahu, tapi kita wajib mengimaninya. Yang leher ini kemudian api neraka itu memiliki dua mata yang memandang dan dua telinga yang dapat mendengar, serta memiliki lidah yang ia akan berbicara. Dan neraka itu akan berkata nanti di yaumul qiyamah, inni wukiltu bi thalathatin, aku ini ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa 3 jenis manusia, yaitu bikulli jabbarin anid, setiap orang yang sombong, yang bersikap sewenang-wenang lagi keras kepala, yaitu yang membuat hukum dan menyiksa seenaknya, berbuat sesuka hatinya, menyiksa orang, menyakiti orang, dan keras kepala, yakni tidak bisa diingatkan, semakin diingatkan semakin menentang. Ini yang pertama. Yang kedua, bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, yaitu kata neraka, aku ditugaskan untuk menyiksa orang yang kedua, yaitu setiap orang yang berdoa, yang beribadah dengan menyekutukan Allah dengan yang lainnya, mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Dan yang ketiga, aku diperintahkan, ditugaskan untuk menyiksa para pelukis-pelukis dan para pemahat-pemahat. Al-musawwir, yaitu yang membuat rupa-rupaka, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk anyaman ataupun pahatan. Tapi yang digambar di sini khusus, yaitu makhluk yang bernyawa, makhluk yang bernyawa seperti manusia dan binatang. Dan bahkan Nabi SAW, sebagaimana yang dulu pernah kita bacakan terdahulu, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun, orang yang paling berat siksanya di hari kiamat yaitu mereka para musawwir, yaitu pembuat rupa-rupaka. Ini cara mereka disiksa oleh Allah di dalam neraka. Dan semua ini akan semakin membuat para penghuninya itu semakin menderita. Namun mereka tidak punya kekuatan sedikit pun untuk bisa mengelak dan lepas dari siksaan itu. Naudzubillah. Kalau di dunia di penjara masih ada harapan keluar. Yang di penjara seumur hidup bisa ngakali, meskipun di penjara tapi bebas. Tiba-tiba hilang, nggak ada bekasnya, sudah hidup di luar negeri. Atau segala macam cara masih bisa, atau bahkan minggat, dikatakan hilang, melarikan diri, bagaimana caranya,
tapi kemudian nggak ada ceritanya, tapi dia nggak ada beritanya sudah mati dan tidak kelihatan jenazah mayatnya. Itu di dunia. Tapi di akhirat, naudzubillah, siapa yang bisa luput dan siapa yang bisa mengalahkan tentara-tentara Allah? Kemudian berikut ini, awwalu man tusa'ara bihimun nar, jenis-jenis manusia yang kelak pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Dan 3 jenis manusia ini dari golongan muslimin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Manusia yang paling pertama nanti diadili di hari kiamat, yang akan diadili di hari kiamat pertama kali, yaitu seseorang yang dia mati syahid. Ya, ini artinya dia gugur di medan perang dalam rangka membela agama Allah zahirnya. Maka dia didatangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan dia mengakuinya, fa'arafaha, dan dia mengetahui dan mengakuinya. Maka dikatakan, ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha, lalu apa yang sudah kamu perbuat dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, yaitu berupa kekuatan, kepandaian berperang dan ketangkasan berperang. Qala, orang itu berkata, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini? Kadzabta, engkau dusta Rabbana. Maknanya apa? Bahwa kadang kita merasa telah beribadah dengan ibadah yang agung, ibadah yang besar. Kita melakukan seperti jihad, berjihad di jalan Allah sampai kemudian gugur. Bayangannya bahwa ia mati syahid dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kemudian ketika di pengadilan Allah diadili, ia ditanya, lalu dia menjawab sebagaimana yang dia yakini, dan Allah mengatakan engkau dusta. La ilaha illallah. Dan Allah sebutkan jati dirinya yang sebenarnya di dalam jihad. Allah katakan, walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Akan tetapi sungguhnya kamu itu berperang agar kamu dikatakan sebagai seorang pemberani, dan kamu sudah mendapatkan itu. yakni orang-orang sudah menyebut-nyebutmu sebagai pahlawan, sebagai seorang pemberani. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan orang ini untuk diseret dengan wajah telungkup ke bawah sampai kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah minal. Yang jenis kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qal fama 'amilta fiha. Yang kedua yaitu orang sejenis saya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah minan nar. Seseorang yang ia mempelajari ilmu, kemudian mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Dia membaca Al-Quran, artinya dia mempelajari hukum-hukumnya, bahkan sampai menghafalnya. Lalu pada hari kiamat nanti dia akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di dalam pengadilan akhirat.
Lalu akan disebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan. Allah telah memberikan kepadamu kecerdasan sehingga kamu mudah memahami agama dan mampu menghafal Al-Quran. Allah memberikan kepadamu kepemahaman agama yang baik sehingga engkau bisa dikenal di masyarakatmu dan sebagainya. Disebutkan kenikmatannya dan dia mengakui benar, ya Allah, fa'arafah. Lalu ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha, lalu apa yang kau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu. Maka hamba ini mengatakan dengan penuh keyakinan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku pelajari ilmu agama dan aku mengajarkannya. Kayak saya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membacakan Al-Qur'an di jalanmu, yakni aku terangkan Al-Qur'an kepada manusia. Namun kemudian di akhirat Allah katakan, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka ta'allamta. Akan tapi engkau melajari ta'allam tal ilma liyuqala alim. Engkau melajari ilmu ini hanya supaya engkau dikatakan orang yang alim, supaya engkau dihormati orang, supaya engkau dilulu, dijuju, diangkat, diistimewakan dalam semua keadaan. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari', engkau membaca Al-Qur'an supaya orang-orang mengatakan dia adalah orang yang hafal Qur'an, orang yang pandai Al-Qur'an. Faqad qila, dan itu semua telah dikatakan kepadamu oleh manusia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkannya ia untuk diseret ke dalam neraka dengan wajah telungkup, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Dan jenis manusia ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha. Yang ketiga adalah orang yang diberi kelapangan dalam rezeki. Allah memberinya berbagai macam kekayaan dan harta seluruhnya. Lalu di hadapan Allah di yaumul qiyamah ia didatangkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, lalu apa yang kamu lakukan dengan semua karunia itu? Ia dengan penuh yakin mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidaklah aku tinggalkan satu jalan, satu peluang yang engkau menginginkan untuk diinfaki jalan itu, di peluang itu, melainkan aku akan infakkan hartaku di dalamnya untukmu. Namun Allah katakan, kadzabta, kau itu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Akan tapi sungguhnya engkau melakukan itu agar dikatakan dia ini adalah seorang yang dermawan, seorang yang baik hati, yang pemurah. Faqad qila, dan sungguh itu telah dikatakan. Tsumma umira bi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk diseret ke dalam neraka dengan wajah telungkup, kemudian dilemparkannya dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena hadis ini sahih dan periwayatan tentang hadis ini banyak sekali jalurnya. Ini menandakan bukan orang-orang yang pendosa dulu, yang pencuri, penzina, pembunuh dulu yang akan dilemparkan ke dalam neraka yang akan diadili oleh Allah. Justru tiga manusia yang di dunianya melakukan amalan-amalan agung, amalan-amalan besar,
Namun ketika ia salah niat dan kehilangan keikhlasannya di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, seseorang kadang merasa dengan mengatakan saya sudah ikhlas, tapi ternyata Allah mengetahui di dalam hatinya ada ketidakikhlasan. Dan siapa yang bisa menyelamatkannya pada hari itu kalau dia tidak berusaha menyelamatkannya di dunia ini? Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari perkara-perkara yang seperti ini. Maknanya kita dari hadis yang mulia ini dianjurkan untuk selalu waspada dengan hati kita, untuk selalu mempersiapkan hati kita di dalam setiap perbuatan kita. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menasihatkan kepada putranya, hendaknya engkau memiliki niat di dalam setiap perbuatan yang hendak engkau lakukan. Artinya koreksi dulu niat kita di dalam setiap ibadah yang hendak kita kerjakan. Apakah kita ini ingin melakukannya karena Allah atau untuk sesuatu yang lainnya, agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, bahkan bukan hanya sekedar tidak sia-sia, tapi membawa konsekuensi siksa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk para pemuda-pemuda penyemangat berdakwah, maka hendaknya niatkan semuanya karena Allah dan lakukan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ketika kita nanti menghadap Allah tidak didustakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat atau keadaan para penghuni neraka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 39 Allah tabaraka wa taala berfirman, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka, ashabun nar, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka. Ini jelas keadaan penghuni neraka, mereka akan kekal di dalam neraka, yaitu orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekafiran itu ada kufrul takdzib, ada kufrul ibaah, ada kufrul i'rad, ada kufur istihza. Ada orang kafir karena dia enggan beriman, aba wastakbar, ibaah dan istikbar, seperti iblis ketika diperintahkan untuk menghormati Nabi Adam alaihi salatu wassalam atas perintah Allah. Wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka semua bersujud kecuali iblis. Ia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah dan bersikap sombong, dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Ada kufur takdzib, yaitu yang mendustakan, seperti pada ayat ini, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ada juga kufrul i'rad, yaitu yang berpaling dari ajakan agama kepada menyembah tauhid, menyembah Allah secara tauhid. Ada pula kufur, yaitu kufur orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam mereka dengan neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa'adallah, dalam surat At-Taubah ayat 68, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha
ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang kafir dengan ancaman masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Neraka jahanam adalah cukup sebagai tempat tinggal mereka dan Allah laknat mereka serta bagi mereka azab yang kekal. Dan ada juga kufur karena menyekutukan Allah, kufrul isyrak. Dan ini semua adalah kufur-kufur akbar. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin, semuanya mereka akan berada di dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya Allah, naudzubillahi minan nar. Diriwayatkan dari sahabat Iyad radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang sebelumnya panjang, cuma ini bagian belakangnya. Wa ahlun nari khamsatun. Penghuni neraka itu ada 5 golongan, 5 jenis. Yaitu ad-dha'iful ladzi la zabra lahu. Orang yang imannya lemah, yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Alladzina hum fikum taba'an la yatba'una ahlan wala malan. Yaitu mereka adalah orang-orang yang di tengah-tengah kalian itu hanya ikut-ikutan, tidak mengikuti keluarga, tidak mengikuti harta, pokoknya hanya ikut, terombang-ambing. Yang kedua, al-kha'inul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Manusia jenis kedua yang akan menghuni neraka. Tadi yang kedua adalah orang yang ikut-ikutan. Yang pertama yang lemah, yang kedua ikut-ikutan, yang ketiga orang yang pengkhianat. Alladzi la yakhfa lahu tama'un, yang tidak tersembunyi padanya ketamakannya. Wa indaqqa, yang menemukan sesuatu hal yang bisa dia raih meskipun sedikit kecil, melainkan dia akan manfaatkan untuk berkhianat. Na'udzubillah. Seperti kondisi zaman ini, orang pada hari ini di depan kita menyatakan setia, tapi kemudian ketika ada yang meletakkan segepok harta, dia bisa berpaling dari kesetiaannya dan dia akan tunduk dengan orang yang membayarnya. Ini orang-orang yang gampang berkhianat. Yang keempat, warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Ini jenis keempatnya, yaitu orang yang tidak pagi, tidak sore, selalu menipumu, yaitu menipumu melalui keluargamu atau menipu keluargamu atau anak-anakmu atau hartamu. Apa yang bisa ditipu dia akan tipu, memperalat, memanfaatkan. Kemudian menyebutkan, berarti yang tadi alladzihum fikum taba'an, ini artinya sifat dari orang yang lemah. Ini yang kelimanya. Yang keempatnya, orang yang bakhil dan pendusta. Wa dzakarul bukhla awil kadziba. Dan yang itu keempat, dan yang kelimanya adalah asyndir al-fahas, yaitu yang akhlaknya jelek, mulutnya kotor, yang suka mencaci maki orang, suka mengungkapkan ucapan-ucapan yang jorok, kotor, busuk, buruk,
yang tidak patut diucapkan. Ini 5 jenis manusia yang mereka akan menghuni neraka, naudzubillahi minan nar. Meskipun mungkin ini tidak semuanya ini kekal di dalamnya, tapi mereka ini bila sifat-sifat ini ada pada seseorang maka dia terancam dengan neraka, naudzubillah minan nar. Ini kondisi penghuni neraka. Kemudian siapakah penghuni neraka terbanyak? Kita mungkin sudah sering mendengar, dan ini patut diwaspadai. Siapa penghuni neraka yang terbanyak? Ini yang bilang bapak-bapak lu, bukan saya. Tapi demikian, ini pernyataan dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisaa'u yakfurna." Qila ayakfurna billah, qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Muttafaq alaih, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga yang selainnya. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, aku diperlihatkan kepadaku neraka. Dan apa yang Nabi lihat di dalam neraka? Fa'idha aksaru ahliha an-nisa. Dan ternyata penghuni paling banyak neraka itu mereka adalah para wanita. Yakfurna, karena mereka suka ingkar, suka kufur. Ini peringatan ini bukan ancaman yang kemudian menimpa semua wanita. Karena kata-kata aksaru ahliha an-nisa, kebanyakan penghunian neraka, bukan berarti semua wanita. Dan juga harus diingat, ini maknanya wanita-wanita yang mereka tidak menunaikan hak-hak ubudiyahnya kepada Allah dan hak-hak suaminya. Dan juga harus patut diketahui bahwa makhluk di bumi ini yang lebih banyak adalah wanitanya. Sekarang saja sudah katanya perbandingannya 1:7. Padahal 1 dijatah 4 aja nggak dilaksanakan. Iya kan? Ya kalau cuma 1/1 berarti sisa 6. Kemana yang 6 ini? Ya Allah, mudah-mudahan mereka yang taat kepada Allah ini yang 1. Lalu ditanyakan, ayakfurna billah, ya Rasulullah, apakah para wanita ini mereka masuk neraka karena kufur kepada Allah? Jawaban Nabi SAW, yakfur, mereka tidak kufur kepada Allah secara langsung, tapi mereka kufur kepada al-ashir, kepada keluarganya, yaitu suaminya. Yakfurnal ihsan, mereka suka ingkar kebaikan-kebaikan yang telah diterima dari suami. Sudah dibelikan pakaian tiap bulan sekali, ngomongnya setahun pisang. Ini ada yang gitu, bukan yang di sini, Bu. Sampai Nabi mengatakan, walau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an, sekiranya engkau, kata Nabi, sekiranya engkau berbuat baik kepada seorang dari wanita, ad-dahr, sepanjang tahun, engkau baikin dia, thumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai sekali, qalat, maka spontan yang keluar dari lisannya, ma ra'aitu minka khairan qattu,
kamu itu tidak ada baiknya sama sekali. La ilaha illallah. 1 tahun dibaikin, hujan setahun, apa kebalik? Panas setahun dihapus oleh hujan 1 hari. Jadi kebaikan, tapi ini wanita yang masuk neraka, yang kalau masuk surga yang tidak kayak gini. Dan memang kenyataannya kita bisa melihat betapa banyaknya wanita-wanita yang durhaka kepada suami, durhaka terhadap kebaikan-kebaikan yang telah diterimanya. Maka bersyukurlah wanita-wanita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan ilmu, iman dan takwa. Karena berarti ia dipilih dari banyaknya wanita-wanita yang terjatuh ke dalam neraka dan dia diselamatkan dari antara itu. Dan ini bukan melihat berarti, ini bapak-bapak juga jangan salah pengertian semua wanita jelek. Ini yang jelek yang memiliki sifat-sifat tersebut dalam hadis. Dan ini juga karena salah didik para suami juga. Iya. Karena suaminya didiknya tidak benar, ya akhirnya dapat istrinya ya jadinya ya kayak gitu. Ini bukan yang di sini, yang di luar Solo. Yang di sini baik-baik semua, insya Allah. Saya yakin kalau ada percikan itu sedikit kecil, yang ditiup padam, insya Allah. Karena tidak ada hidup di dunia tidak punya problem. Wong Nabi saja ngadapin problem terhadap istri-istrinya, tapi istri-istri Nabi yang masuk surga. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini yang betul-betul wataknya seperti itu, tidak pernah mensyukuri nikmat, yang setiap waktunya hanya gersah, nek duit entek gemborani nganti seminggu lama. Ini yang itu. Tapi kan wanita-wanita yang solihah itu sabar, seperti istri-istri Nabi. Nabi SAW mampir ke rumahnya Aisyah, tanya, wahai Aisyah, ada makanan tidak untuk pagi ini? Tidak ada ya Rasul. Nabi pindah ke rumahnya Hafsah, ke rumahnya Zainab, terus dan seterusnya. Tidak ada ya Rasul. Kalau begitu saya pagi hari ini berpuasa. Jadi kalau istri kita hari ini di duit mangani dino iki Mas, untuk males ora gelem kerja, doyane nang omah tok turon. Ya Allah, maka kita harus banyak belajar dari sejarah istri-istri Rasul SAW dan istri-istri para sahabat yang mulia, agar kita terselamatkan dari ngerinya api neraka. Poin terakhir, tapi banyak. Nah ini sekarang yang, tapi saya pilih, saya loncati yang tidak banyak supaya tidak terlalu malam. Ini taubihu ahlin nar, ejekan dan hinaan bagi penghuni neraka. Jadi nanti ada penghuni neraka yang akan diejek, ya hampir semuanya. Di antaranya surat Al-Maidah ayat 31, Allah tabaraka wa taala berfirman, innal ladzina kafaru law hanna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 36, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka memiliki semua yang di bumi ini ditambahkan yang semisalnya, jadi 2 kali lipat kekayaannya ada di bumi ini,
kemudian ia bisa digunakan untuk menebus dirinya dari siksa hari kiamat, Allah tidak terima. Matukum bila minhum, tidak diterima dari mereka. Ini ejekan. Mana kamu punya apa? Mau punya apa? Kau punya bumi ini dan seluruh isinya 2 kali lipatnya, kau bayarkan supaya kau bisa selamat dari neraka? Lah. Walahum adzabun alim, dan mereka tetap mendapatkan siksaan yang pedih. Kalau sekarang kan mau dipenjara Allah enteng. Dari mulai yang pejabat tertingginya sampai terendahnya dikasih bagian, dia cuma numpang nama di penjaranya. Orang yang tidak ada, kalau mau disidak baru kada, kan hebat bisa menghilang. Kenapa? Karena bisa ditebus semua di dunia. Dan itu tidak hanya di negeri kita, di negeri mana saja kebanyakan seperti itu. Tapi di neraka tidak bisa. Kau punya dunia ini dan seluruh isinya 2 kali lipatnya, kau bayarkan semuanya, tidak akan diterima. La ilaha illallah. Maka orang yang punya 5 juta hektar, kalau dia dimasukkan neraka, maka dia tidak bisa menebus dengan 5 juta hektar tanah yang dia miliki, pulau-pulau dan seluruh bangunannya. Belum duit kontannya yang mungkin nilainya 1000-an triliun. Yang kedua diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Allah berfirman kepada orang yang paling ringan siksanya pada hari kiamat nanti. Allah katakan kepadanya, lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bihi. Hai kau orang yang paling ringan siksamu, sekiranya engkau memiliki seluruh yang ada di bumi ini, maukah engkau gunakan untuk menebus dirimu? Maka ia akan berkata, fayaqulu na'am, tentu aku mau ya Allah, biar aku hidup miskin po. Fayaqul, tapi Allah katakan kepadanya, aradtu minka ahwan min hadza wa anta fi sulbi Adam, alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi. Aku minta dari kamu sesuatu yang lebih mudah dari yang akan kamu tebuskan sekiranya kamu memilikinya. Dan saat itu engkau masih ada di dalam tulang rusuk Adam. yakni belum ada siapa-siapa selain Nabi Adam alaihissalam. Yakni permintaan Allah hanya satu, Allah tusyrika bi syai'an, jangan engkau menyekutukanku dengan sesuatu pun dalam ibadah. Fa'abaita illa an tusyrika bi, tapi kamu tetap menolak dan terus berbuat syirik kepadaku. Maka dosa syirik itu tidak ada ampunannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau hadis muttafaqun alaih. Dan yang terakhir diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamati fayusbaghu fin nari sabghatan thumma yuqalu ya bena Adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu la wallahi ya Rabb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat akan dihadapkan di hadapan Allah seorang penghuni dunia yang paling senang hidupnya, tapi dia adalah penghuni neraka. Maknanya orang kafir yang paling senang hidupnya di dunia, umurnya dipanjangkan, diberi kekuasaan, tidak pernah sakit, senang terus. Mungkin Fir'aun. Nanti kemudian di akhirat, di yaumul kiamah, dihadapkan di hadapan Allah, fayusbaghu finnari sabghah, dia dicelupkan sekali celup. Gimana celupan itu? Kalau mau makan roti meri ditutul sama susu itu lamanya berapa menit?
berapa detik kita masukkan, kelamaan ambrol, celup diangkat, itu sudah lemes, sudah bisa dimakan, enak. Tapi ini orang dicelupkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Sekali celup, dan ia dulunya orang yang senang, umurnya mungkin ratusan tahun, bisa mungkin mendekati 1000 tahun, disenengkan terus menerus, berkuasa dengan hebatnya, paling senang di dunia, bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Tapi dia ini orang yang kufur, nanti fayusbag finnar sabah, dicelupkan sekali celupan dalam neraka, kemudian diangkat. Tsumma yuqal, lalu ditanyakan kepadanya, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, masihkah kau mengingat kenikmatan yang pernah engkau miliki dahulu? Ya, sekalilah. Hal marra bika na'imun qattu, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam hidupmu dulu di dunia? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Apa katanya? Demi Allah, tidak pernah ya Allah, saya tidak pernah mengalami kenikmatan meskipun hanya sebentar, meskipun hanya sesaat. Padahal dia ribuan atau ratusan tahun hidup di dunia di dalam kenikmatan, kesenangan. Tapi dia kemudian lupa semua itu semua, dan yang dia rasakan sampai di hadapan Allah adalah penderitaan, siksaan yang hanya satu kali celupan di dalam neraka. Ya Rabb, penderitaannya yang satu celupan itu terbawa sampai dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu kenikmatan pun yang pernah dia terima dari Allah, yang dia rasakan, yang masih tersisa di dalam dirinya, dalam hatinya. Bagaimana kalau seandainya seseorang ia tinggal lama di dalam neraka? Kemudian fayuta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannati fayusbahu sabghatan fil jannati fayuqalu lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika syiddatun qattu fayaqulu la wallahi ya Rabbi ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu syiddatan qattu. Ini sebaliknya, orang yang paling sengsara, orang termiskin di dunia, orang yang paling sengsara, paling menderita, paling naas hidupnya di dunia, tapi dia termasuk ahlul jannah, orang yang beriman, yang istiqomah dalam imannya. Dia hidupnya sengsara, menderita, bahkan mungkin fisiknya tidak sempurna, dan ujian cobaan terus bertubi-tubi menimpanya di dunia, tapi dia lewati dengan sabar, dengan segala ketahanan yang dia sabar-sabarkan. Nanti di yaumul qiyamah dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah perintahkan, coba celupkan dia satu kali celupan ke dalam surga. Dicelupin ke dalam surga, hanya masuk langsung diangkat. Lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ditanya, ya bena Adam hal ra'aita bu'san qattu, hai anak Adam, apakah kamu pernah hidup menderita meski hanya sekali, meski hanya sebentar? Hal marra bika syiddah, pernahkah kau mengalami masa sulit sedikit pun di dunia? Apa jawabannya? La wallahi ya Rabbi ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu syiddatan qattu. Hamba ini bersumpah di hadapan Allah, menunjukkan kesungguhan yang dia rasakan. Demi Allah, tidak pernah ya Allah, saya tidak pernah merasa menderita meskipun hanya sedikit, sesaat. Tidak pernah saya mengalami kesulitan di dalam hidup meskipun hanya sesaat, sebentar. Padahal dia hidupnya mungkin ratusan tahun dalam penderitaan, dalam ujian cobaan.
tapi itu semua hilang, semua rasa itu, dan yang dia ingat adalah sedetik dia masuk ke dalam surga, dan itu membuahkan kenikmatan seolah-olah dia sepanjang hidupnya di dunia adalah nikmat. Bagaimana kalau dia tinggal di dalam surga selama-lamanya? Ini gambaran sesungguhnya kenikmatan surga dan penderitaan neraka. Kenikmatan surga itu bagi penghuninya, kalaulah satu kali celupan dia dimasukkan ke dalam surga, membuat semua penderitaan itu hilang dan tidak ada dalam ingatannya sama sekali. Yang ada adalah kenikmatan yang bahkan ketika ditanya itu kenikmatan surga yang hanya satu celupan itu masih ada terasa di dalam dirinya. Karena ma indallahi baqin wa ma indakum yanfad. Apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal semuanya. Surga yang diberikan Allah kepada hambanya meskipun satu kali celupan itu akan kekal kenikmatannya. Dan satu kali celupan bisa mengalahkan semua penderitaan yang ada di muka bumi. Sebagaimana sebaliknya penghuni neraka yang dia hidup sepanjang hidupnya dalam kesenangan, dari kecil dia terlahir sebagai pangeran sampai dia diangkat menjadi raja penguasa dan umur panjang, ditanduki, dicintai umatnya, kaumnya, rakyatnya, disanjung-sanjung, dia senang, gembira dan berbuat seenaknya. Tapi itu semua sirna hanya dengan satu kali celupan dalam neraka. Betapa dahsyatnya neraka dan betapa dalamnya kenikmatan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah dan menyelamatkan kita dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita untuk selalu ikhlas, istiqomah di dalam agama, dalam ketaatan, dalam sunnah, dalam tauhid, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Hadza minni wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ini ada pertanyaan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada pertanyaan, empat pertanyaan. Yang pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya, ahlan wa sahlan. Jika selama hidup seorang muslim tidak pernah sholat tapi banyak beramal soleh, apakah amalnya diterima dan apakah bisa masuk surga? Ada khilaf di antara ulama mengenai orang yang tidak sholat. Dia muslim tapi tidak sholat. Ada yang mengatakan selagi dia tidak pernah mengingkari wajibnya sholat, maka dia fasik, tapi dia masih muslim. Tetapi ini pendapatnya Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau. Tetapi pendapatnya Imam Ahmad bersandarkan kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak yang sahih, menyebutkan orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja maka dia sudah kafir. Dan ini juga pendapatnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan juga sahabat Nabi yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam banyak riwayat, diantaranya mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Pembatas, perbedaan, perjanjian yang ada antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, yaitu terletak pada sholat. Perjanjian kita kepada Allah yang untuk membedakan antara kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholatnya maka dia telah kafir.
Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwa orang yang tidak sholat dan mati dalam keadaan tidak sholat nanti dibangkitkan bersama dengan Fir'aun dan Haman dan Abu Jahal. Mereka ini semua ahlun nar dan kekal dalam neraka. Maka orang yang tidak sholat terancam dengan ancaman yang berat ini, dia tidak akan pernah masuk surga dan kekal di dalam neraka. Meskipun dia baik, meskipun dia banyak beramal soleh, dan semua amalan itu tidak diterima oleh Allah menurut pendapat yang kedua ini, dan itu yang lebih saya condongi. Meskipun kita tetap menghormati pendapat yang pertama dalam rangka kita berhati-hati, tapi sebagai satu kewaspadaan, kalau kita menggampangkan yang pertama akan banyak orang yang meninggalkan sholat. Tapi sebagai bentuk kewaspadaan, karena ini ancamannya nanti tidak bisa ada, ya Allah tolong kembalikan dulu, saya salah nafsiri, tidak ada. Yang ada kalau sudah sampai di sana, apa yang diputuskan itu yang harus kita hadapi. Maka mengambil pendapat yang berhati-hati serupa ini dalam rangka juga untuk menakuti umat yang malas sholat agar mereka mau sholat. Sekiranya pendapat pertama benar pun, ketika kita memaksa mereka sholat itu tidak rugi. Tapi kalau kita mendukung pendapat yang pertama yang menganggap tidak sampai kafir, kemudian diikuti oleh orang banyak, ternyata yang benar pendapat kedua, celaka. Karena zahirnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada pendapat yang kedua, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur maka dia kafir. Maka konsekuensinya kafir, semua amal ibadahnya hilang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Wa in salahat salahas sairu amalih, wa in fasadat fasadas sairu amalih." Perkara ibadah pertama yang kelak akan diadili di hari kiamat, yang akan dihisab di hari kiamat itu adalah sholatnya. Kalau orang ini baik sholatnya, artinya dia dipandang sholatnya benar atau mengerjakan sholat, maka amal baik yang lainnya baru dihitung. Amal-amalan yang lainnya baru menjadi amal soleh. Tapi kalau amalan sholatnya rusak, yaitu tidak dikerjakan, ditinggalkan, atau mengerjakannya tidak dengan cara yang benar, seperti banyak riwayat-riwayat dari para sahabat dan juga dari Nabi, seseorang sholat selama 60 tahun dan tidak ada satu sholat pun yang diterima oleh Allah, karena tidak menyempurnakan berdirinya, tidak menyempurnakan khusyuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Maka bila fasadat sairu amali, kalau sholatnya rusak, maka semua amal-amal ibadah lainnya tidak dinilai lagi. Ini pertanda amalan yang bisa menghapuskan amalan lainnya itu adalah amalan itu sholat, dan itu berarti kalau ditinggalkan maka pelakunya kafir. Karena orang yang kafir mau berbuat baik kayak apa tidak ada faedahnya. Mau berbuat baik kepada semua orang tidak ada faedahnya kalau dia kafir, wal'iyadzubillah. Maka hendaknya dinasehati untuk terus dia mau sholat. Jangan sampai nanti menyesal kalau sudah tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalau sudah dinasehati sampai akhir hayatnya kok tidak mau, itu sudah bukan kuasa kita. Allah pun berfirman kepada nabinya, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau inginkan, orang yang engkau sukai. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Terus doakan saja, mohon kepada Allah, karena kadang doa itu mengalahkan segalanya dengan izin Allah.
Yang kedua, jika seorang muslim selama hidupnya melakukan kebid'ahan sampai akhir hayatnya, apakah ada kesempatan untuk masuk surga? Muslim tersebut mengerjakan sholat dan ibadah yang lain. Kalau kebid'ahan itu punya tingkatan, tidak sejajar. Sebagaimana kemaksiatan juga ada tingkatan. Kalau kebid'ahannya itu tingkatannya sampai pada syirik, kufur, nifak atau kemunafikan, selesai. Maka dia akan kekal di dalam neraka, semua ibadahnya tidak ada faedahnya. Tapi kalau kebid'ahannya tidak sampai kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, ada harapan dia akan keluar dari surga meskipun mungkin lama di dalam neraka, atau Allah mengampuni karena satu amalan tertentu yang dimiliki. Dan itu dosa besar selain syirik tahta masyiatillah. Selain syirik itu yang termasuk ke dalam kategori syirik itu ya kemunafikan, kekufuran. Kufur, munafik, syirik itu sama sejenis. Sama sejenis. Nah, jadi kalau dia sampai kufurnya, syiriknya itu, sampai bid'ahnya sampai kepada kufur, syirik, nifak, maka kekal di dalam neraka. Semua ibadahnya, mau ahli sholat 5 waktunya, seperti orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik di zaman Nabi. Dia sholat berjamaahnya bersama Nabi meskipun kadang bolong. Dia berpuasa Ramadan bersama kaum muslimin, bahkan berjihad di jalan Allah. Tapi ketika mati, Nabi menyolati, ditegur oleh Allah. Dan Nabi diingatkan bahwa dia mati dalam keadaan kafir. Maka sholatnya, puasanya, jihadnya semua tidak dihitung, tidak berlaku, karena dia melakukan kemunafikan pada tingkat i'tiqad atau sampai pada kufur. Sama kebid'ahan juga demikian. Ada pertanyaan dari ikhwan lain. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Yang kami tanyakan, pertama, apakah ada doa khusus kalau kita akan melakukan sujud syukur dan sujud sahwi? Sujud syukur itu tidak ada bacaan secara khusus. Boleh semua bacaan-bacaan dalam sujud yang kita kenal untuk kita baca. Seperti diantaranya Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma ghafirli, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, atau Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Jabarut wal ada itu bacaan lain, atau Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basara bihauli quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan seterusnya. Ini bacaan-bacaan sujud. Yang terakhir ini termasuk bacaan sujud dalam tilawah, tapi tidak harus boleh baca bacaan sujud apa saja. Itu dalam sujud syukur ataupun sujud sholat. Adapun sujud sahwi maka kembali seperti dalam sujud sholat. Tidak ada bacaan khusus sujud sahwi seperti subhana man la yanamu wala yashu. Ini bukan dari Nabi. Sama sekali tidak ada riwayat, dicari dalam kitab hadis palsu pun tidak ada, karena ini bukan hadis Nabi dan tidak ketemu. Jadi bacanya apa ya? Sujud saja, bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Yang kedua, apa hukumnya atau apakah sesuai sunnah apabila setelah salam selesai sholat mengusap wajah dengan telapak tangan? Hadisnya tidak sahih, tidak ada hadisnya. Yang hadisnya tidak sahih itu yaitu setelah selesai doa mengusapkan wajah, itu hadisnya tidak sahih. Adapun sekitar salam kemudian mengusap wajah, tidak ada hadisnya. Dicari pun tidak perlu, nggak akan ada, karena ini amalan bid'ah. Kita ini dulu agamanya cuma niru-niru. Kalau ada orang melakukan itu kita ikutin. Ya saya juga gitu.
Tapi ketika kita sudah belajar, tahu tidak ada dalilnya, sudah tinggalkan. Karena dilakukan, satu, tidak ada faedahnya, tidak dapat pahala. Yang kedua, kalau meyakini itu amalan ibadah, maka berarti bid'ah. Jadi rugi, sudah tinggalkan. Kalau orang lupa karena kebiasaan tidak apa-apa, tapi harus diusahakan ditinggalkan. Seperti orang yang sudah biasa baca niat kalau mau wudhu, mau sholat, ya kadang-kadang kok kecelitut. Karena sudah kulino dari kecil. Tapi ketika ingat harus segera ditinggalkan. Yang kedua, menerima jabat tangan dari sebelah tempat kita duduk. Nah, kalau ini kita ambil hikmahnya. Kita kalau di tempat yang sudah sama-sama sunnah, nggak usah salaman. Kalau disodori di tempat kita sholat di tengah jalan masuk masjid, jangan ditolak. Karena jabat tangan hukum asalnya sunnah. Yang menjadi bid'ah itu ketika mereka melakukannya terus-menerus dan meyakini bagian dari amalan ba'da sholat. Jadi kalau ada yang nyodori tangan, jangan pura-pura tidak tahu. Kesinggung nanti, wong dia mau jabat tangan. Karena Nabi SAW bersabda, apabila ada dua orang muslim saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan, maka Allah telah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Hukum secara umum. Maka kalau ada yang nyodori nyalamin, terima. Tapi jangan memulai. Kalau sesekali misalnya di sini dipandang rawan ini, ya enggak apa-apa, nyodorin yang kanan kirinya, tapi nggak usah muter semua disalami. Karena itu tidak ada tuntunannya. Nah, baik. Ini yang terakhir. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Tanya Ustaz, lalu bagaimana jika ada seorang suami yang pelit terhadap istrinya Ustaz? Barakallahu fiki. Ada seorang sahabiah namanya Hindun binti Utbah. Istrinya Abu Sufyan bin Umayyah bin Khalaf. Ketika sudah Fatu Makkah dan sudah masuk Islam, datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah SAW, suami saya ini pelit. Kalau ngasih uang makan tuh nggak cukup buat saya dan anak saya. Dan saya akhirnya suka ngambil uangnya tanpa sepengetahuannya buat saya dan anak saya, yaitu untuk makan saya dan anak saya. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ambillah yang bisa mencukupi untuk makanmu dan anakmu, tapi jangan lebih. Jangan lebih. Jadi di sini Nabi SAW banyak itu faedah di sini, tapi saya sebutkan yang bagian ini saja, bahwa seorang istri bila mengetahui suaminya ada duit, tapi ekstra jos, tangannya kuat minggemnya, sehingga kebutuhan pokok ini kurang. Semestinya memang penghidupan seharinya itu untuk istri dan anak makan itu misalnya harus 50.000, ngasihnya 20.000, sehingga harus yang tadinya 50.000 aja sudah makannya nasi megolo tempe, akhirnya sego uyah. Nah semacam ini kalau dia nggak udah uang itu maklum, nggak boleh minta. Tapi kalau suami ada uang kok bakhil, nggak apa-apa ngambil lebih tanpa sepengetahuan suami. Dan suami nggak boleh marah. Suami yang medit
Tidak boleh marah. Bahkan justru harusnya jadi sadar bahwa satu menafkahi anak istri itu sedekah selain kewajiban. Ia adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau dia tidak memberikan hak-hak pada anak dan istri, maka dia berdosa di hadapan Allah. Kecuali dia sudah bekerja, tidak ada hasil, maka dia hanya memberikan yang sedikit, maka itu tidak tercela. Yang tercela dia ngantongi duitnya akeh, ngeng ora gelem metu duitnya. Nah ini yang tidak boleh haram. Tapi ada cerita yang ya Allah Ustaz, nek mbek wong liya bloboe nemen. Nek mbek bojone karo anae nek ora dijaluk ora metu. Yang kayak gini jangan. Karena justru sebenarnya dengan harta yang kita miliki kita harusnya membahagiakan anak istri kita, tapi juga tidak boleh berlebihan. Berlebihan artinya apa? Segala yang diminta dibelikan. Nah ini juga tidak mendidik, apalagi pada anak. Tapi kalau itu sesuatu memang dibutuhkan, sehingga meskipun harus harganya mahal tapi ada, maka tunaikan. Tapi kalau sesuatu yang berlebihan maka batasi. Bisa mubah dan bisa menjadi makruh dan bisa menjadi haram. Maka oleh karena itu perintahnya adalah wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Dan juga jangan pelit. Maka baina dzalika qawama, hendaknya mengambil jalan tengah, tidak terlalu pelit dan tidak terlalu blok-blok. Hadza wallahu taala alam. Ya, semoga setelah pulang dari sini langsung diajak ke restoran yang paling enak untuk ditraktir. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.